Halo, ada berita apa hari ini? Nggak ada berita yang menarik dalam sepak bola Lampung, utamanya Bayangkara Presisi Lampung baru aja bermain imbang pada Sabtu 16 Agustus 2025 jam setengah 4 sore kick off-nya melawan PSM Makassar. Praktis Bayangkara Presisi Lampung hanya mengoleksi 1 poin, sedangkan PSM Makassar 2 poin dari 2 hasil imbang. Bayangkara Presisi Lampung hanya mengoleksi 1 poin dari hasil kalah melawan Borneo FC dan main imbang di Stadion Sumpah Pemuda W Halim. Ada yang menarik dari konferensi pers kedua pelatih, yaitu Bernardo Tavares dan Paul Monster. Gua melihat bahwa Bernardo Tavares ini seperti Jose Mourinho, compatriotnya di Portugal. Dia sangat menguasai bagaimana komunikasi publik. Dia menceritakan bagaimana keresahannya dan dia menceritakan perbandingan antara situasinya di PSM dan juga situasi Paul Monster di Bayangkara Presisi Lampung. Gua coba ketika dia H-1 dia mengatakan selamat untuk Bayangkara Presisi Lampung yang memiliki stadion. Kemudian di hari H setelah pertandingan, setelah hasil imbang, dia mengatakan lagi bahwa Bayangkara Presisi Lampung memiliki atmosfer stadion yang sangat baik. Dia menunjukkan replay VAR di depan wartawan semua dengan laptopnya, dengan penerjemahnya. Dia berbicara dengan intonasi yang baik, dengan gestur, dan juga dengan bahasa yang lugas ya. Dia tidak ada seperti tidak ada sekat antara wartawan dengan Bernardo Tavares. Dia memanfaatkan betul ruang konferensi pers untuk menyatakan segala macam hal yang ia lihat di dalam pertandingan dan di luar pertandingan. Ini yang membedakan antara Paul Monster dan juga Bernardo Tavares. Paul Monster hanya menjawab normatif, ya, jawaban-jawaban yang tidak bisa diulik. Kemudian ketika diulik pun memang keterbatasan penerjemah dari Paul Monster, dan juga ada beberapa hal yang memang nggak bisa disebutin. Bernardo Tavares, gua melihat di dalam konferensi persnya, dia seperti ini menurut gua pribadi ya, dia seperti ingin mengatakan bahwa kalau gua diberi kesempatan seperti Paul Monster, diberikan situasi yang maksimal, keuntungan, keberuntungan, fasilitas dan juga segala macam hal yang menurutnya baik di Bayangkara Presisi Lampung, dia seperti ingin mengatakan bahwa dirinya mampu berbuat lebih banyak. Gua tanyakan itu, kata gua, dari kemarin Anda memuji Bayangkara, memuji stadion dan memuji segala macam hal. Lantas apa yang akan Anda berikan jika Anda diberi kesempatan situasi seperti ini? Dia tidak menjawab secara langsung. Jawabannya tidak mengarah untuk menempati kursi pelatih di Bayangkara Presisi Lampung. Ya benar, dia tulus mengatakan bahwa jika dia tidak mengatakan secara langsung bahwa akan membawa PSM Makassar juara, tapi dia bercerita bahwa di tahun 2023 di saat PSM Makassar juara BRI Liga 1, itu penonton full datang ke stadion, meskipun pada akhir musim PSM Makassar harus bermain kandang usiran, bermain di Stadion Batakan Kalimantan, Balikpapan, bermain di Jogja dan Bantul, kalau nggak salah di Bantul. Dia menyatakan bahwa saat itu penonton semua datang ke stadion, tapi pas pertandingan awal Super League melawan PSM Makassar menjamu Persijap Jepara, dia frustasi karena memang penonton yang datang ke Parepare itu setengah stadion kosong. Dia menceritakan lagi, jika pertandingan Bayangkara melawan PSM hari itu situasinya sama seperti di Parepare kemarin, setengah stadion kosong, maka wasit tidak akan memberi penalti kepada Bayangkara Presisi Lampung di menit 55 atau 60, sekitar segitu, karena wasit itu memberi penalti karena tekanan lawan, tekanan dari supporter lawan. Ya, dia menceritakan itu, bagaimana situasinya, bagaimana kemudian di H-1 dia juga menceritakan bahwa PSM Makassar kesulitan finansial. Ada 2 pemain asing incarannya itu
diambil oleh Bayangkara Presisi Lampung karena memang kata dia dua pemain asing itu mengetahui bahwa Bayangkara Presisi Lampung tidak memiliki krisis finansial dan tidak disanksi FIFA sehingga PSM Makassar kita tahu bersama 2-3 musim tidak bisa melakukan transfer, dan PSM Makassar krisis finansial, dan pokoknya dia membandingkan situasi kelebihan dari Bayangkara Presisi Lampung dan juga kekurangan dari PSM Makassar. Ya, dari pengamatan gue coba mengejar apakah dia mengincar kursi Bayangkara, namun jawabannya ya jawaban yang sangat baik, yang lugas. Dia menceritakan segala macam hal, tapi memang dia dengan tulus. Dari penglihatan gue, dari pengamatan gue, dia tidak ingin mengincar kursi Bayangkara, tapi dia ingin berbicara kepada manajemen PSM Makassar bahwa dia bisa juara di tahun 2023 karena memiliki ruang keberuntungan, fasilitas seperti Bayangkara Presisi Lampung, dan juga dia bisa juara di tahun 2023. Di tahun 2023 ya benar, karena memang PSM Makassar memiliki supporter yang kuat, yang bisa menekan lawan, atmosfernya di stadion. Dan dia juga tidak ragu-ragu, dia berharap bahwa supporter PSM Makassar itu bisa datang ke stadion, memenuhi stadion untuk menekan lawan. Sebab katanya PSM Makassar ini tim yang besar, tim syarat sejarah di kasta tertinggi Liga Indonesia. Namun dia frustasi dan seperti merasa miris ketika melihat setengah stadion kosong di Parepare, sehingga dia harus mengutarakan itu kepada publik. Rasa frustasinya dan rasa seperti rasa kecewa, dia tidak rasa harunya lah, dia haru datang ke stadion Sumpah Pemuda W Halim bahwa atmosfernya bagus, fasilitasnya bagus, dan itu tidak dapatkan di PSM Makassar. Padahal di tahun 2023 dia menyatakan bahwa dia di tahun 2023 saat dia pertama datang ke PSM Makassar, dia bisa menghadiahi PSM Makassar juara. Namun setelahnya PSM Makassar menunggak gaji sehingga harus disanksi FIFA. Nah, itulah yang dikatakan dengan Bernardo Tavares. Dan gua seneng dengan Bernardo Tavares karena dia nggak ragu-ragu. Gua nggak tahu kenapa Paul Monster ketika gua tanya pemikirannya soal sepak bola adaptif dan reaktif, apa karena memang gua membandingkannya dengan Arsenal, tim yang dia nggak suka karena dia sukanya Manchester United, atau memang dia pelatih yang kurang memaksimalkan komunikasi publik. Setelah pertandingan pun dia menjawab normatif. Kata dia, kami sudah melakukan skema menyerang, latihan selama seminggu, tapi hasilnya belum maksimal. Namun dia tidak menjawab maksimalnya di mana, lini mana yang kurang. Dia tidak menjelaskan, ya artinya dia hanya menjelaskan secara normatif. Berbeda dengan Bernardo Tavares yang sangat akrab dengan wartawan. Dia memanfaatkan betul komunikasi publik itu, sehingga gue nggak bisa menggali pemikiran dari Paul Monster tentang sepak bola reaktif dan adaptif. Kenapa gue harus menggali itu? Karena di Indonesia saat ini sedang ribut. Nah, gue dapat jawaban dari Bernardo Tavares. Bernardo Tavares ini mengatakan bahwa muskil di Indonesia ini melakukan permainan adaptif seperti katakanlah Arteta, Pep Guardiola, Luis Enrique. Kenapa? Karena memang bermain adaptif atau bermain atraktif, melakukan penguasaan bola itu sangat dipengaruhi oleh kekuatan uang. Bernardo Tavares menceritakan bahwa Pep Guardiola sama sekali tidak pernah merasakan krisis keuangan di sebuah timnya. Dia selalu mendapat kemudahan, mendapat privilege untuk mendapatkan pemain yang dia mau sesuai kebutuhan timnya di tiap lini. Sedangkan dia mencontohkan juga Jose Mourinho. Jose Mourinho adalah pelatih yang kerap berselisih dengan presiden klub karena tidak diberikan keleluasaan untuk merekrut pemain. Ketika dia dipecat di Manchester United, dia ribut dengan manajemen klub karena manajemen klub membatasi ruang transfernya. Setiap pemain yang dibeli bukan pemain keinginannya. Di Chelsea di periode awalnya bahkan Shevchenko, kemudian ya banyak lah, Hernan Crespo itu bukan pemain pilihan Jose Mourinho.
melainkan pilihan-pilihan dari Roman Abramovich yang menginginkan Jose Mourinho pergi secara perlahan. Kemudian Roman Abramovich merekrut Avram Grant dari Israel untuk menjadi direktur olahraga, yang kemudian menjadi dirtek dari Chelsea untuk menyingkirkan Jose Mourinho. Hanya di Inter Milan Jose Mourinho mendapatkan keleluasaan transfer pemain, sehingga kata Bernardo Tavares, situasi-situasi seperti yang dialami Jose Mourinho mengharuskan sang pelatih bermain reaktif, menunggu, bertahan, parkir bis untuk bisa mendapatkan ruang menyerang dan mencetak gol. Ya masuk akal menurut gua, meskipun sama-sama dari Portugal, entah mungkin dia membela Jose Mourinho karena kompatriotnya, tapi juga masuk akal menurut gua. Kenapa pelatih bermain reaktif dan adaptif, dan itu juga terlihat ketika Sintayong membesut timnas Indonesia. Kita tahu bersama bagaimana Sintayong sangat menguasai pertandingan ketika melawan tim yang memang seimbang. Tapi kemudian Sintayong akan melakukan parkir bus ketika melawan tim-tim yang lebih kuat macam Australia, Jepang. Kemudian juga Alex Pastur mengatakan bahwa ya nggak mungkin bermain atraktif dengan kondisi pemain yang ada di level timnas saat ini, karena untuk bermain di level timnas harus memiliki fisik dan skill individu yang memungkinkan, dan Alex Pastur mengatakan itu tidak mungkin dilakukan di timnas Indonesia. Jadi benar apa kata kita melihat ungkapan dari Alex Pastur, dari permainan Sintayong, dari melihat dari skema strategi Jose Mourinho dan Pep Guardiola, Arteta. Ya, apa yang dikatakan Bernardo Tavares benar, bahwa adaptif dan reaktif itu sangat berpengaruh dari uang. Kata dia semua adalah uang, kata Bernardo Tavares, benar. Dan di Indonesia muskil untuk melakukan permainan reaktif atau permainan adaptif seperti Guardiola dan Arteta, karena memang klub di Indonesia belum memiliki finansial yang cukup. CEO atau pemilik dari atau kepala manajemen dari Persib Bandung, Borneo FC pun mengatakan bahwa klub sepak bola Indonesia itu belum ada yang untung, justru buntung. Meskipun kita nggak tahu apakah itu ungkapan olah-mengolah atau ungkapan secara tulus, kita nggak tahu. Tapi dari penjelasannya ya klub Indonesia buntung dari segi keuntungan, sehingga menyulitkan klub Indonesia itu untuk stabil dalam gaji pemain. Dan itu yang diributkan oleh Bung Toel dan kawan-kawan, bahwa percuma ada 11 pemain asing kalau memang klubnya menunggak gaji pemain, akan kena sanksi FIFA seperti PSM Makassar dan Persija Jakarta. Kemudian pemain yang jera akan lebih memilih berkompetisi di Liga Malaysia dan Liga Thailand yang mungkin keuangannya stabil. Jadi itu alasan kenapa klub di Indonesia itu jarang yang ada yang bermain secara atraktif. Ada Dewa United katanya, meskipun gua belum melihat secara langsung, Dewa United katanya bermain secara total football. Ya benar, Dewa United adalah tim baru, tim yang juga memiliki kekuatan finansial sama seperti Bayangkara Presisi Lampung. Nah, gue coba mengejar nih Bayangkara Presisi Lampung, pemikiran dari Paul Munster ini seperti apa terhadap sepak bola. Sepertinya ketika gue tanya bermain adaptif ala Arsenal, dia ya I don't care, saya tidak peduli dengan arti, kata dia. Ya berarti gue menyimpulkan bahwa Paul Munster ini meskipun dia bermain menyerang tapi tidak melakukan penguasaan bola, total football dan tiki-taka. Apalagi dia dari Irlandia Utara. Mungkin secara filosofi bermain dia lebih mengarah kepada Alex Ferguson. Dan gue lihat di pertandingan awal di Stadion Sumpah Pemuda bahwa Paul Munster memang sangat memaksimalkan serangan dari lini sayap, sama seperti Manchester United di era Ferguson. Bermain umpan-umpan crossing, saat itu kita tahu sendiri United mengandalkan Giggs, Ronaldo, Valencia dan Nani untuk bermain di lini sayap. Strikernya pun sama, dia mengandalkan striker bertubuh besar, Spasojevic. Di MU ada Van Nistelrooy, ada Berbatov. Ya hampir sama dengan yang dilakukan oleh Alex Ferguson. Jose Mourinho pun melakukan hal yang sama, tapi memang agak sulit membedah pemikiran dari
dari Paul Munster terhadap gaya filosofi bermainnya, karena memang secara penjelasan dia masih normatif dan secara keluasaan wartawan menanyakan terhadapnya juga memang dia tidak memiliki penerjemah yang handal. Maksudnya tidak punya penerjemah tetap seperti ketika Bernardo Tavares, dia selalu membawa penerjemahnya. Kalau Paul Munster itu penerjemahnya dari panitia penyelenggara, entah dia memang penerjemah asli atau bukan, gua nggak tahu. Cuman gua rasa Paul Munster juga atau Bayangkara Presisi Lampung juga harus punya penerjemah yang tetap, penerjemah yang memang dikhususkan untuk berbicara kepada publik, sehingga jurnalis bisa menggali dari pemikiran Paul Munster. Kenapa harus digali? Ya, warga Lampung sebagai orang yang datang ke stadion membeli tiket mahal 50, 100 sampai 200 ribu. Kemudian warga Lampung yang rela berlangganan video atau Indosiar untuk menonton Bayangkara Presisi Lampung juga harus tahu gaya kepelatihan dari Paul Munster. Karena seperti kata Bung Toel, pelatih itu sementara, tapi klub selamanya. Maupun dia terdegradasi, ya klub tetap ada. Paul Munster 5 pertandingan tanpa kemenangan, bisa jadi dia ditendang dari Bayangkara Presisi Lampung. Jadi ya kita harus, pecinta sepak bola itu harus sadar, lu tuh bayar, datang ke stadion lu bayar, bahkan nonton di video lu bayar. Ya harus profesional, sebagai penonton lu harus profesional, lu harus menuntut pelatih itu bermain. Itulah sepak bola modern. Kecuali kita tarkam, datang ke lapangan kita nggak bayar, ya oke-oke aja. Ini kita bayar datang ke stadion, kita bayar nonton di video. Wajar jika masyarakat atau pecinta sepak bola menginginkan sesuatu hal yang lebih dari pertandingan sepak bola. Baik itu pemikiran dari pelatih, pemikiran dari pemain, bahkan hal-hal menarik seperti komedi di pinggir lapangan, apapun itu kan menjadi bagian dalam entertain dunia sepak bola. Nah, itu yang harus kita bangun sebagai masyarakat sepak bola, sehingga sepak bola di Lampung khususnya itu bisa lebih maju. Oke, sekian dari gua. Itu dari pembahasan kita hari ini antara dalam pertandingan PSM Makassar dan Bayangkara Presisi Lampung.